Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang diplomasi bilateral, yaitu faktor-faktor apa saja yang menjadi landasan konsep dan tujuan sebuah negara membangun hubungan bilateral. Yang pertama adalah faktor tujuannya adalah tujuan keamanan. Di sini keamanan sebuah negara sangat perlu dan merupakan prioritas karena dengan adanya keamanan, segala aktivitas yang terjadi eh, di sebuah negara akan berjalan dengan lancar tanpa adanya ancaman. Dengan adanya hubungan bilateral antar negara dengan negara satu dengan negara lainnya akan menjamin sebuah keamanan yang mana keduanya akan bekerja sama dalam sektor keamanan. Kemudian yang kedua adalah lingkungan, yang mana dalam skup regional negara berkewajiban untuk melindungi kepentingan nasionalnya, tentunya akan melirik kepada negara-negara yang ada di sekitarnya, dan itu akan menjadi prioritas dalam menjalin hubungan bilateral. Kemudian adalah cita-cita bersama. Adanya hubungan diplomasi bilateral tentunya mempunyai tujuan kepentingan kepada setiap negara untuk memiliki visi misi dan cita-cita terhadap terbentuknya kepentingan nasional masing-masing, sehingga hubungan bilateral terjadi. Kemudian tentunya adanya timbal balik antara negara satu dengan negara yang kedua dalam menjalin hubungan bilateral. Tentunya timbal balik ini saling menguntungkan di atas kerjasama yang mereka jalin. Kemudian adalah minat yang cocok. Tentunya terjadinya hubungan bilateral, adanya minatnya apa itu tergantung dengan kepentingan nasionalnya. Misalnya dari sektor ekonomi, sektor keamanan, politik, sosial, dan budaya. Kemudian warisan, biasanya warisan ini melihat pada aspek sejarah. Jadi antara dua negara dapat saling bekerja sama melalui diplomasi bilateral karena aspek sejarah. Karena misalnya sama-sama bekas jajahan kolonial, akhirnya mereka untuk membangun sebuah negara yang berkembang, mereka menjalin hubungan bilateral. Kemudian momentum. Nah, momentum ini digunakan oleh negara untuk menjalin hubungan bilateral. Kemudian metode apa saja yang sebaiknya diperhatikan dalam melakukan hubungan bilateral, yaitu pertama adalah pemahaman tentang struktur kekuatan di negara target, identifikasi pemain utama dan semua bentuk seperti intelijen yang tidak bisa dianalisis situasi lapangan, menentukan rute taktis yang paling cocok untuk seseorang dalam hubungan bilateral. Kemudian manajemen informasi. Dalam sebuah hubungan bilateral terjadinya tukar menukar informasi antar negara dengan negara satu yang lainnya dalam menentukan kepentingan nasionalnya yang harus diwujudkan. Kemudian adalah membangun jaringan. Dalam hubungan bilateral tentunya adalah proses untuk membangun jaringan di mana satu negara dengan negara yang lainnya saling bergantung dengan permasalahan masing-masing, dan dengan jaringan yang ada dapat ketika sebuah pekerjaan untuk menyelesaikan masalah bisa dikerjakan bersama-sama, maka hubungan bilateral akan tercipta. Hubungan bilateral tentunya juga menggunakan kantor secara formal, yaitu di negara menempatkan kedutaannya, dan kedutaan ini berfungsi untuk proses negosiasi
proteksi dan juga perwakilan dalam penanganan isu-isu politik yang terjadi antar dua negara. Kemudian bagaimana cara sebuah negara untuk memperkuat jalinan hubungan bilateral baik dalam upaya pencapaian kepentingan nasional maupun pembinaan hubungan baik. Tentunya untuk memperkuat jalinan hubungan bilateral, sebuah kerjasama harus dikembangkan. Jadi adanya kerjasama dalam hubungan bilateral harus dikembangkan oleh masing-masing negara yang bekerjasama. Bisa dikembangkan dengan meningkatkan misalnya dalam ekonomi, menambah anggaran bantuan atau menambah anggaran proyek strategis bersama untuk membangun sebuah proyek bersama, dan itu merupakan langkah dalam memperkuat hubungan bilateral di antara dua negara. Itu saja video yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.